Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haira Ainun, NIM 10572115818 dari kelas FM 18D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental yang telah saya lakukan pada laporan keuangan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, dalam melakukan analisis fundamental dengan menggunakan rasio laporan keuangan perusahaan, kita menggunakan rumus yang diantaranya itu earning per share sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2016, earning per share-nya itu 308,72 dan pada tahun 2017, earning per share-nya itu 325,55. Pada tahun 2018, earning per share-nya itu 392,37 dan pada tahun 2019 earning per share-nya itu 432,07 dan pada tahun 2020 earning per share-nya itu 564,82 dan rumus yang kedua itu PER atau price to earning ratio sama dengan harga saham dibagi dengan earning per share. Pada tahun 2016, PER sama dengan 27,77 kali. Dan pada tahun 2017, yaitu 2,33 kali. Dan pada tahun 2018, yaitu 26,63 kali. Dan pada tahun 2019, yaitu 25,80 kali. Dan pada tahun 2020 yaitu 16,95 kali. Dan rumus yang ketiga yaitu PBF sama dengan harga saham per lembar saham dibagi dengan PBF PS. Pada tahun 2016 PBF-nya yaitu 5,41 kali dan pada tahun 2017 yaitu 5,11 kali dan pada tahun 2018 yaitu 5,37 kali dan pada tahun 2019 yaitu 4,88 kali dan pada tahun 2020 yaitu 2,22 kali dan rumus yang keempat yaitu ROE atau Return on Equity. Rumus yang digunakan yaitu ROE sama dengan net profit dibagi dengan equity atau ekuitas. Pada tahun 2016, ROE-nya itu 19,46%. Pada tahun 2017, ROE-nya itu 18,22%. Pada tahun 2018 yaitu ROE-nya itu 19,82%. Dan pada tahun 2019, ROE-nya itu 18,89%. Dan pada tahun 2020 ROE-nya itu 12,92 persen. DY atau dividend yield sama dengan dividen dibagi dengan harga saham saat ini. Pada tahun 2016 D-nya itu 2,98 dan pada tahun 2017 D-nya itu 1,73 dan pada tahun 2018 D-nya itu 1,55 dan pada tahun 2019 D-nya itu 1,18 dan pada tahun 2020 D-nya itu 2,24. Yang keenam itu DER atau debit to equity ratio. DR atau DER sama dengan total kewajiban dibagi dengan kekayaan bersih. Pada tahun 2016, DER-nya itu sama dengan 0,56 dan pada tahun 2017, DER-nya itu 0,55 dan pada tahun 2018, DER-nya itu 5,13, 2019 yaitu 0,45, 2020 yaitu 1,05. Baiklah, di sini sudah ada tabel dari hasil analisis fundamental dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada rasio
EPS atau earning per share pada tahun 2016 sebesar 308,72 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebesar 564,82, dan pada rasio PER atau price to earning ratio sebesar pada tahun 2016 sebesar 27,77 kali dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 yaitu sebesar 16,95 kali, dan pada rasio PBV atau price to book value pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,41 kali dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar 2,22 kali. Dan pada rasio ROE atau return on equity pada tahun 2016 sebesar 19,46%, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 18,22% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 19,82% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar 18,89% dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2020. Dan pada rasio D atau dividend yield pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,98% dan mengalami penurunan hingga tahun 2019 sebesar 1,18% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,24%. Dan pada rasio DER atau debt to equity ratio pada tahun 2016 sebesar 0,56 kali dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 sebesar 0,55 kali dan kembali mengalami peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,13 kali dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,45 kali dan kembali mengalami peningkatan sebesar pada tahun 2020 sebesar 1,05 kali. Baiklah, itulah tadi hasil analisis fundamental dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.